makmurkan masjid. Karena kata Nabi, innal masajida baitum min buyutillahi fil ard. Masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi. Siapa yang menziarahinya, itulah tamu-tamu Allah. Sudah barang tentu pemilik rumah akan memuliakan tamu yang menziarahinya. Hebat penduduk masjid, penziarah masjid itu. Malah di hadis lain Nabi berkata, apa kata Rasul? Pertama Allah turunkan rahmat itu ke masjid, ke bumi itu di masjid. Apabila hamba-hamba itu masih mau menjemput rahmat itu ramai-ramai ke masjid, hamba-hamba akan mendapat rahmat yang banyak. Tapi manakala hamba-hamba itu tidak mau lagi menjemput rahmat itu ke masjid, rahmat itu diangkat kembali ke langit. Hiduplah manusia tanpa rahmat Allah. Padahal rahmat itulah Pak, yang mendatangkan kasih sayang, yang mendatangkan keberkahan, yang mendatangkan pertolongan. Akhirnya digalang sahabat untuk rame-rame ke masjid. Memang ternyata kok Pak, apapun yang mereka rencana, Allah tolong. Perang yang disusun strateginya di masjid, tidak pernah umat Islam kalah, walaupun jumlahnya tidak sepadan. Islam selalu menang menghadapi perangan yang disusun strateginya di masjid. Karena kata Allah, wa anzalnahu junudan lam tarauha. Kami turunkan tentara yang mereka tidak lihat untuk menolong umat-umat Islam. Maju. Musyawarah yang dibikin di masjid, semua sejuk hati menerima musyawarah itu. Tenteram batinnya. Ibadah yang dikerjakan di masjid dilipat gandakan Allah pahalanya. Tamu yang datang ke masjid walau tidak Islam sekalipun, di zaman Rasul yang tidak Islam pun masuk ke masjid itu. Oh, masuk ke terima di masjid yang tidak Islam. Lembut hatinya menerima Islam itu. Rezeki yang diatur, teori mencari rezeki, rezeki itu berkah luar biasa. Oh, berkah rezeki mereka Bu. Tenang, apa maksud berkah? Berkah itu nikmat, memanfaatkannya di dunia. Makin banyak rezeki itu makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Makin banyak rezeki, itulah wasilah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki yang diberkahi. Kalau dia berkah, nikmat memanfaatkannya. Makin mendekatkan diri kepada Allah. Nanti di akhirat rezeki itu pula jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya rezeki mereka tidak tanggung-tanggung berkahnya Pak, nikmat. Tenang batin memanfaatkannya. Kalau dipikir-pikir, kalau jumlah Pak, Timur Tengah itu di zaman itu negara miskin dulu. Oh miskin. Apa pula hasil di situ? Mau bercocok tanam, gurun pasir yang tandusnya. Orang bukitnya pun batu. Batu merah-merah. Ya Bapak dan Ibu yang pergi haji dan umrah lah yang sudah melihat semua itu. Merah batunya, tanahnya gurun pasir. Apa yang tumbuh di sana? Mau berternak Bu, rumput pun payah. Jilatin apa itu aja. Tapi subhanallah, walaupun kayak gitu gemuk-gemuk unta mereka Bu. Gemuk. Padahal ada rumputnya. Di Indonesia Pekanbaru rumput banyak, tapi ketika berkurban kurus-kurus sapinya. Dah bukan di sana pelan yang saya bilang dah Bu. Kalau di sana pelan alhamdulillah gemuk-gemuk sapinya. Tapi begitu pun masih termasuk negara miskin itu Timur Tengah di zaman itu. Sampai Presiden Romawi, dua adik kuasa waktu itu, tidak ada yang mau mencaplok versi apa Arab Saudi itu. Kenapa? Jadi beban. Tidak ada hasil di situ. Tapi walau tidak ada hasil, sedikit rezekinya berkah, tidak tanggung-tanggung. Oh berkah kali Pak rezeki itu. Apa maksud berkah tadi? Nikmat memanfaatkannya.
tenang pikiran dibuatnya. Terlihat kita dalam sejarah, kalau dipotong kambing itu, kibas itu, 3-4 orang makannya habis tuh. 1 ekor, 3-4 orang habis. Nggak pakai tensi, nggak pakai kolesterol, nggak pakai ini. Tapi kalau udah cabut keberkahannya, jangankan 1 ekor kibas untuk 5 orang, 1 cucuk sate pun, sate kambing naik tensi bapak tuh. Banyak pak yang tidak berani makan daging kambing. Kenapa? Dicabut keberkahan. Ustaz, saya orang yang rajin ke masjid Ustaz, tapi aku lah yang Ustaz bilang tuh kalau makan kambing naik tensi aku. Kalau balai itu datang bu, tidak tertuju hanya orang-orang yang salah itu aja sasarannya. Orang yang baik pun kena. Jangan sempat bapak menyangka bapak tidak taat ke Allah, datang penyakit bala. Kalau datang bala itu tidak diserangnya orang-orang yang salah secara khusus. Orang yang baik ya kadang-kadang yang dihantamnya dulu. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takuti kamulah perbuatan yang tidak baik. Kalau datang bala itu tidak menimpa orang-orang yang zalim itu secara khusus. Ustadznya dulu yang kena, alim ulamanya dulu yang kena, pengurus masjidnya dulu yang kena. Yang salah itu segar-segar pula itu. Sehat-sehat. Kenapa? Memang disehatkan Allah mereka. Itulah yang disebut istidraj. Istidraj itu sepertinya nikmat tapi rupanya laknat. Nampaknya sehat tapi kesehatannya membawa murka Allah. Akhirnya dimakmurkan masjid, rezekinya berkah. Makin banyak rezeki, makin mendekatkan diri kepada Allah. Di akhirat saya bilang tadi Pak, menjadi tamu kehormatan buat malaikat yang wajib dari Allah untuk disambut dan dipelihara. Kenapa? Makmur masjid. Sampai Umar bin Khattab berani dia berkata, kalau orang masih sholat di masjid, saya tahu ada orang sholat di rumah, akan kubakar rumahnya dan seluruh isinya, kata Umar bin Khattab. Saking ditekankannya itu untuk berjemaah di masjid. Kalau ada orang sholat di masjid, ada warga yang masih sholat di rumahnya, akan kubakar rumahnya dan seluruh isinya. Dapat kita bayangkan itu Pak, seperti apa ramainya orang di masjid. Sampai sulit membedakan lebih ramai jemaah Jumat dengan jemaah sholat subuh. Saking ramai-ramainya. Macam masjid Senapelan. Aminkan Bu, doa ini. Doa ini mudah-mudahan ramai-ramai masjid kita ini. Supaya apa? Supaya rahmat itu dapat. Tapi tercapai alhamdulillah. Untungnya buat kita, kalau masuk ke masjid, rahmat yang didapat itu doa kita. Kalau keluar masjid, karunia yang kita minta. Dua ini kalau udah menyatu, inilah yang membuat bahagia dunia dan bahagia akhirat. Masuk masjid, rahmat. Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abawaba rahmatik. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Kalau sudah disertai rahmat, datanglah kasih sayang, datanglah keberkahan, datanglah pertolongan. Kalau keluar masjid, yang dicari dan didoakan bukan lagi rahmat, karunia. Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abawaba fadlik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, bukakanlah bagiku pintu-pintu karuniamu. Apa karunia itu? Karunia itu pemberian Allah yang nyata, nampak mata, ada bendanya, bisa diraba dengan panca indera. Seperti apa itu? Yang alam nyata inilah, yang namanya makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, perhiasan. Pokoknya yang ada bendanya itu karunia. Boleh dicari Ustaz, wajib. Di surah Al-Jumu'ah Allah berkata, fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu sudah selesai menunaikan salat, maksudnya Jumat, bertebarlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari kamulah karunia Allah. Disuruh cari karunia, cari harta, cari rezeki, cari jabatan, cari makanan yang
bergizi cari ini. Marah Umar bin Khattab kalau masih bertahan di masjid, sudah waktunya mencari rezeki. Keluar subuh, masih duduk bapak itu di situ. Datang dia duha, masih duduk di situ. Sudah sepenggal matahari, masih duduk bapak itu di situ. Mas, ngapain di sini? Berdoa. Minta apa kau? Minta rezeki. Sudah dikasih Allah? Belum. Apa kata Umar? Innas sama'a la tumtiru zahaban wala fiddah. Langit itu tidak menghujankan emas dan perak. Kalau kau sudah sholat sana, cari rezeki itu. Jangan cuma berdoa kau di sini. Marah Umar bin Khattab, Pak. Makanya mencari rezeki itu dianjurkan. Tapi jangan lupa, kalau sudah dapat rezeki itu, Bu, jemput rahmatnya ke masjid. Dengan rahmat itulah dapatnya keberkahan. Kalau karunia sudah disertai dengan keberkahan, inilah yang kita bilang tadi, nikmat memanfaatkannya, makin banyak rezeki, makin mendekatkan diri ke Allah, makin banyak syukurnya, makin disyukurkan rezeki itu, makin ditambah di akhirat, itu membawa kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki yang diberkahi. Inilah yang diamalkan oleh sahabat Nabi. Akhirnya ndak mayak pun rezeki itu berkah, Bu. Tenang, tenteram. Batin mereka sejuk dibuat Allah. Orang serta kasih sayang, Bu. Apa ndak tenteram batin itu? Dengan harapan, inilah yang mau kita amalkan melalui peristiwa hijrah ini. Mudah-mudahan negara kita ini makmur dibuat Allah, kehidupan kita sejahtera. Karena kalau dari jumlah materi karunia, kayaknya tidak kurang-kurang lagi negara kita ini, Pak. Tidak kurang-kurang lagi. Apa yang tidak ada di negara kita ini? Semua yang ada di negara kaya ada di Indonesia ini. Minyak banyak, emas banyak, hasil laut banyak, nikel banyak, besi banyak, ini semuanya ada. Tapi di tengah rezeki yang berlimpah, menderita rakyat Indonesia. Tidak cuma rakyatnya yang menderita, rakyat menderita di atas kemiskinannya. Pejabat susah karena jabatannya. Orang kaya pun tidak tenang karena kekayaannya. Loh, jangan Bapak Ibu pikir orang kaya itu tenang. Enggak. Kadang-kadang lebih kacau lagi pikiran mereka dari kita. Jauh dari ketenangan. Kenapa? Menyiksa harta itu. Pejabat itu jangan kita pikir bahagia mereka, sejuk hatinya. Enggak. Banyak pejabat tidak sanggup setenang jamaah masjid Senapelan. Kalau jamaah Senapelan kurang tenang apa ini, Pak? Habis subuh duduk merenungi kehidupan, membayangkan kebesaran Allah, tenteram batin tuh. Pejabat tinggi duduk di masjid aja tidak sempat, Bu. Tidak sempat duduk di masjid, tidak tahu dia pintu masjid ada mana. Kenapa? Saking sibuknya, repot sana, repot sini. Ngurus MBG lagi, ngurus gizi lagi. Berapa persen yang mau diambil ini, berapa ini. Bingung pejabat itu pun. Orang kaya pun susah. Kenapa? Banyak rezeki, tapi dicabut keberkahan. Dikhawatirkan itu akan menjadi laknat di dunia. Makin menjauhkan kita dari Allah. Nanti itu pula yang membawa kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diharapkan, Pak, ibu-ibu, kita makmurkan masjid itu, Bu. Tidak akan ada ruginya.